Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Suhermita Sihombing dengan NIM 22024111006. Di sini saya akan mempresentasikan ataupun memaparkan terkait laporan penelitian tindakan kelas yang telah saya unduh dan saya baca dengan judul penelitian yaitu peningkatan hasil belajar materi macam-macam peristiwa melalui sastra menggunakan model complete sentence siswa kelas 9C SMP Negeri 1 Tamiang Layang yang ditulis oleh Siti Aminah SPD selaku guru SMP Negeri 1 Tamiang Layang. Terdapat 5 poin yang akan saya paparkan pada presentasi kali ini, yaitu yang pertama, apa yang dilakukan peneliti sampai merumuskan permasalahan pada penelitian tindakan kelas. Kemudian yang kedua, kecermatan dalam memilih teori sebagai landasan penelitian. Kemudian yang ketiga, teknik dan instrumen yang digunakan. Yang keempat adalah proses pelaksanaan tindakan kelas setiap siklus. Dan yang kelima, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas. Kita akan masuk pada poin pertama, yaitu apa yang dilakukan peneliti sampai merumuskan permasalahan PTK. Yaitu yang dilakukan peneliti sebelum merumuskan permasalahan tindakan kelas adalah dengan melakukan ulangan harian di kelas 9C SMP Negeri 1 Tamiang Layang. Kemudian diperolehlah hasil informasi bahwa hasil belajar materi macam-macam peristiwa melalui sastra siswa belum optimal dan di bawah standar ketuntasan minimal, yaitu di bawah 68. Kemudian berdasarkan hasil ulangan harian tersebut terdapatlah faktor-faktor penyebab, yaitu yang pertama, kemampuan kognitif siswa dalam memahami konsep-konsep bahasa Indonesia masih belum optimal. Kemudian pembelajaran yang berlangsung cenderung masih monoton dan membosankan. Dan yang ketiga, siswa tidak termotivasi untuk belajar bahasa Indonesia kecuali hanya sebagai hafalan saja. Nah, berdasarkan penyebab tersebut, barulah peneliti ataupun Siti Aminah merumuskan masalah, yaitu bagaimana model complete sentence dapat meningkatkan hasil belajar materi macam-macam peristiwa melalui sastra kelas 9C SMP Negeri 1 Tamiang Layang pada tahun ajaran 2016 dan 2017. Dan kita masuk pada poin kedua, yaitu kecermatan dalam pemilihan teori sebagai landasan penelitian. Nah, pada poin kedua ini saya akan menanggapi mengenai kecermatan dalam memilih teori sebagai landasan penelitian yang dilakukan oleh Siti Aminah. Nah, menurut saya pikir bahwa pada penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh Siti Aminah ini, peneliti sudah cermat dalam memilih teori. Mengapa demikian? Karena teori yang dipilih sudah sesuai ataupun terkait dengan penelitian, yaitu dengan masalah yang sudah dirumuskan, yaitu mengenai peningkatan hasil belajar, kemudian materi-materi macam-macam peristiwa melalui sastra, kemudian yaitu penggunaan model complete sentence. Nah, semua perumusan masalah itu, yaitu mengenai beberapa rumusan itu sudah tercantum pengertian ataupun penjelasannya di dalam kajian teori tersebut, maka sudah berkesinambungan. Kemudian peneliti juga menggunakan kutipan para ahli dengan jarak 5-10 tahun terakhir, sehingga kutipan yang digunakan masih relevan ataupun masih terbarukan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Namun di sini pada kajian teori ini saya melihat bahwa ada beberapa kutipan yang tidak disertai dengan tahun pengutipannya, seperti ada beberapa yang hanya disertakan nama para ahli, namun tidak disertakan dengan pengutipan atau tahun pengutipan ataupun tahun pembukuan ataupun jurnalnya, begitu. Mungkin itu saja pada poin kedua ini. Kita masuk ke poin yang ketiga. Poin ketiga ini yaitu mengenai teknik dan instrumen yang digunakan peneliti pada penelitian tindakan kelas. Nah, di sini teknik pengumpulan data yang digunakan ataupun yang diterapkan dalam penelitian tindakan kelas ini yaitu pertama adalah observasi. Nah, observasi yang digunakan oleh guru
yang bersangkutan dan seorang kolaborator untuk merekam perilaku, kemudian aktivitas guru dan siswa selama proses pembelajaran berlangsung dengan menggunakan lembar observasi. Kemudian teknik pengumpulan data selanjutnya adalah tes hasil belajar untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa. Nah, kemudian instrumen yang digunakan pada penelitian tindakan kelas ini terdiri dari lembar tes ataupun ulangan harian untuk mengetahui hasil belajar siswa dan juga lembar observasi siswa untuk mengetahui tingkat motivasi siswa, dan juga lembar observasi guru untuk mengetahui kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Kemudian kita masuk kepada poin yang keempat, yaitu mengenai proses pelaksanaan tindakan kelas setiap siklus. Nah, pada penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh Siti Aminah, terdapat 2 siklus, yaitu siklus pertama dan siklus kedua. Setiap siklus terdapat 4 tahap, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan juga refleksi. Nah, pada tahap pertama ini, pada siklus pertama ini dan pada tahap perencanaan, yaitu guru mempersiapkan tindakan berupa pembuatan RPP yang sesuai dengan metode pembelajaran, yaitu dengan model complete sentence dengan materi macam-macam peristiwa melalui sastra. Kemudian di samping itu juga guru membuat lembar kerja siswa dan menyusun lembar observasi aktivitas guru dan siswa. Kemudian selanjutnya guru membuat tes hasil belajar. Kemudian pada tahap pelaksanaan di siklus pertama ini ada beberapa kegiatan, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Biasanya kegiatan pendahuluan ini yang dicantumkan adalah dengan menyapa ataupun mengecek kehadiran siswa, kemudian melakukan ice breaking, dan kemudian menggali pengetahuan siswa mengenai materi yang akan diajarkan. Nah, kemudian pada tahap inti, guru membagi siswa menjadi 6 kelompok, yang pada setiap kelompok terdiri dari 5 orang siswa, dan kemudian guru juga mengawasi jalannya diskusi siswa. Nah, pada kegiatan akhir di tahap pelaksanaan ini, di siklus 1 ini, yaitu guru melakukan evaluasi untuk mengetahui pencapaian siswa setelah dilaksanakan pembelajaran menggunakan model complete sentence. Kemudian siswa melakukan kilas balik tentang pembelajaran yang baru dilakukan. Setelah itu siswa dan guru merayakan keberhasilan belajar dengan bertepuk tangan dengan gembira. Kemudian kita masuk di tahap observasi pada siklus pertama, yaitu memuat hasil belajar siswa. Nah, hasil belajar siswa pada siklus pertama dengan penerapan model pembelajaran complete sentence dengan jumlah siswa 30 orang, terdapat 24 siswa ataupun 80% yang tuntas. Sedangkan yang tidak tuntas ada 6 siswa atau 20% dengan nilai rata-rata semuanya adalah 72,3. Kemudian pada tahap observasi bagian aktivitas siswa, terdapat aktivitas siswa selama kegiatan belajar yang menerapkan model pembelajaran complete sentence pada materi macam-macam peristiwa melalui sastra. Nah, pada siklus 1 ini yaitu ditemukan rata-rata 3,4, yang berarti termasuk dalam kategori yang baik. Nah, kemudian pada tahap observasi di bagian aktivitas guru juga ditemukan bahwa pada siklus 1 ini ditemukan rata-rata sebesar 3,0, yang berarti juga termasuk dalam kategori yang baik. Kemudian kita masuk pada tahap refleksi pada siklus pertama, yaitu terdapat beberapa kekurangan, yaitu mengenai pemahaman siswa pada materi macam-macam peristiwa melalui sastra. Kemudian dijelaskan juga bahwa penyebabnya itu adalah siswa itu tidak fokus pada pengisian LKS. Kemudian masih banyak siswa yang melakukan hal-hal di luar konteks pembelajaran. Kemudian yang ketiga, yaitu di antara 1 ataupun 2 kelompok belum mampu menjawab dengan baik pertanyaan yang diberikan oleh guru pada saat evaluasi di akhir pembelajaran. Dan kita masuk pada siklus kedua, yaitu juga terdapat 4 tahap, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Nah,
Sebenarnya untuk perbedaan pada siklus pertama dan siklus kedua ini pada tahap perencanaan, pelaksanaan itu hanya berbeda mengenai perbaikan kekurangan pada siklus pertama. Seperti pada tahap perencanaan siklus kedua, guru juga mempersiapkan RPP yang sesuai dengan model pembelajaran, namun dengan memperbaiki kekurangan yang ada pada siklus pertama. Kemudian guru juga mempersiapkan lembar kerja siswa, menyusun lembar observasi, dan juga menyusun lembar aktivitas guru dan siswa. Kemudian pada kegiatan tahap pelaksanaan di siklus kedua ini juga sama seperti siklus pertama. Namun pada kegiatan inti, guru membagi siswa dalam 7 kelompok dan setiap kelompok terdiri dari 4 orang siswa. Kemudian pada tahap observasi di siklus kedua ini, yaitu pada bagian hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa ini pada siklus kedua ini dengan penerapan model pembelajaran tipe complete sentence dengan jumlah 30 orang siswa, terdapat 26 siswa ataupun 86,7% yang tuntas, sedangkan yang tidak tuntas yaitu terdapat 4 siswa ataupun 13,3% dengan nilai rata-rata sebesar 78,2. Kemudian pada tahap observasi di bagian aktivitas guru, berdasarkan hasil pengamatan kemampuan guru dalam mengelola kegiatan pembelajaran itu mencapai 3,25, yang artinya juga termasuk pada kategori yang baik. Nah, ada juga kita masuk ke tahap refleksi pada siklus kedua. Nah, pada tahap refleksi siklus kedua ini yaitu untuk permasalahan pada siklus pertama. Di sini peneliti menegaskan bahwa setiap tiga orang setiap kelompok untuk menuliskan hasil kegiatan agar semua LKS terisi dengan sempurna. Nah, dengan cara tersebut juga, maka data yang dikumpulkan menjadi lengkap sehingga siswa juga lebih memahami materi yang diajarkan, dan juga hal ini juga dapat mengurangi siswa yang saling bermain dengan teman ataupun di luar kompleks pembelajaran. Kemudian untuk masalah yang ketiga pada siklus yang pertama, yaitu di sini peneliti atau Siti Aminah ini memberikan penjelasan lebih detail tentang materi macam-macam peristiwa sastra, khusus untuk pertanyaan yang sulit ataupun tidak mampu dijawab oleh kelompok dalam diskusi. Di samping itu, untuk masalah yang ketiga ini juga dibantu dijelaskan oleh pengamat pada penelitian tindakan kelas. Nah, pasti bertanya-tanya pada poin keempat ini, apa saja perbedaan antara siklus pertama dan juga siklus kedua? Pada poin keempat ini terdapat perbedaan antara siklus pertama dan siklus kedua, yaitu pada hasil penelitian di siklus pertama menunjukkan bahwa model complete sentence diperoleh nilai rata-rata yaitu sebesar 72,3 dengan nilai tertinggi adalah 90 yang didapat oleh satu siswa, dan nilai terendah adalah 50 yaitu yang didapat oleh 2 orang siswa, dengan ketuntasan belajar adalah 80% dan yang tidak tuntas adalah 20%. Sedangkan pada siklus kedua, untuk materi macam-macam peristiwa melalui sastra diperoleh nilai rata-rata yaitu sebesar 78,2 dengan nilai tertinggi adalah 100 yang diperoleh oleh satu orang siswa, dan nilai terendah adalah 50 yang diperoleh satu orang siswa, dengan ketuntasan belajar adalah 96,7% dan ketidaktuntasan belajar adalah 3,3%. Nah, siswa yang tidak tuntas ini baik di siklus pertama maupun di siklus kedua itu sebenarnya adalah siswa yang sama. Hal ini disebabkan oleh pada dasarnya siswa ini tidak ada niatan untuk belajar dan sering tidak masuk kelas. Nah, berdasarkan data hasil belajar siswa dari siklus pertama dan siklus kedua menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar siswa di kelas 9 9C SMP Negeri 1 Tamyang Layang pada tahun pembelajaran 2016-2017 yang menunjukkan peningkatan hasil belajar siswa pada materi yang sama yaitu macam-macam peristiwa melalui sastra. Baiklah, kita masuk kepada poin yang kelima yaitu mengenai teknik analisis data.
Nah, teknik analisis data yang digunakan pada penelitian tindakan kelas ini adalah teknik analisis kuantitatif deskriptif, di mana yang pertama yaitu data tes hasil belajar digunakan untuk mengetahui ketuntasan, yaitu di mana ketuntasan klaksikal jika siswa memperoleh nilai 68 dengan jumlah sekitar 85% dari jumlah seluruh siswa, dan masing-masing dituntaskan dengan rumus, yaitu P sama dengan F per N dikali 100%, dengan P adalah persentase, F adalah frekuensi tiap aktivitas, dan N adalah jumlah seluruh aktivitas, dimana artinya adalah persentase sama dengan frekuensi tiap aktivitas dibagi dengan jumlah seluruh aktivitas dikali 100%. Mungkin itu saja pemaparan atau penjabaran dari laporan penelitian tindakan kelas yang telah saya unduh dan saya baca. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.